Allah, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya ini masih terkait tentang COVID-19. Beragam cara dilakukan dalam mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, di kawasan Malioboro, Yogyakarta, sejumlah badut zebra dan maskot polisi ikut membagikan masker pada para pengunjung dan wisatawan yang datang. Dengan menggunakan masker, badut zebra dan badut maskot polisi ini membagi-bagikan masker bagi para pengunjung di kawasan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Satu persatu, para pengunjung Malioboro didatangi, sekaligus memastikan agar tidak berkerumun serta tertib menggunakan masker selama berkeliling. Kampanye protokol kesehatan ini terus digalakan Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta. Apalagi pada saat akhir pekan, kawasan Malioboro kerap dipadati pengunjung sehingga penerapan protokol kesehatan penting untuk dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Bagus sih, keren. Tapi hasilnya takut nggak mas tadi? Anaknya? Enggak. Malah seneng ya? Ya malah senang. Jadi supaya tidak menambah kaitannya dengan COVID-19. Jadi kami memobilisir supaya COVID itu tidak menjadi banyak khususnya di Jakarta. Tahu sendiri untuk Malioboro pengunjung terlalu banyak sekali. Makanya saya tekankan, saya harapkan kepada pengunjung ke Malioboro khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain di Malioboro, kampanye protokol kesehatan juga digelar di kawasan perempatan Tugu, Yogyakarta. Petugas bersama badut zebra dan badut maskot polisi juga membagikan masker kepada para pengguna kendaraan yang kedapatan tidak memakai masker. Nasrul Nasik melaporkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya, pemirsa dan Ustaz, ini sudah lebih dari 1 tahun COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, tapi sampai sekarang masih banyak juga warga yang kurang patuh tentang protokol kesehatan dan abai, padahal ini untuk kesehatannya mereka sendiri. Kayaknya kita butuh tausiah dari Ustaz nih tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dan pentingnya kesehatan dalam Islam. Baik Mas Dhani, ya, kesehatan itu aspek yang sangat penting dalam agama. Orang tidak bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk kalau tidak sehat. Orang tidak bisa menunaikan ibadah haji kalau tidak sehat. Sebentar lagi kita puasa, kalau tidak sehat, tentu kita tidak mungkin atau sulit beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Saking pentingnya kesehatan, Nabi SAW menyiapkan dokter di masa Nabi. Namanya Dinar bin Kaladan. Nah, ini dokter yang mengobati berbagai macam penyakit dari masyarakat. Dan Nabi mengedukasi, ayo masyarakatku, sahabatku, berobatlah. Karena Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Nah, kalau kita tidak menjaga diri, kalau tidak mengobati diri sendiri, kalau kita tidak menjaga kesehatan, berarti kita abai dengan tuntunan agama. Nabi pula menerapkan pola kesehatan. Ini pentingnya kesehatan untuk kita semua. Nabi menerapkan pola kesehatan. Hanya makan yang baik-baik saja. Ini kan penerapan pola kesehatan. Berusaha menjaga diri dari kerusakan. Kebersihan lingkungan dijaga, kebersihan diri sendiri dijaga. Ini betul-betul Nabi memperhatikan agar umatnya itu sehat walafiat. Namun kadang-kadang tadi ya ada saudara-saudara kita yang mungkin belum betul-betul meyakini kesehatan. Kita katakan kesehatan itu amat sangat mahal. Bukan untuk diri kita, tapi untuk masyarakat kita. Lah, kalau kita sehat, insya Allah masyarakat lain sehat. Kalau kita sakit, masyarakat lain pun mungkin akan terpengaruh dengan sakit. Kita sama-sama menjaga kesehatan bersama diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Belum selesai COVID ini. Karenanya kita perlu menjaga diri terus. Dan memang tidak boleh bosan. Tidak boleh kemudian sabarku habis. Tidak ada. Urusan kesehatan, sabar kita maksimal. Urusan kesehatan, perhatian kita maksimal. Urusan kesehatan, ikhtiar kita juga dengan berbagai cara, insya Allah mudah-mudahan kesabaran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tapi Ustaz ada juga nih yang bisa kita bilang ini egois kayak saya ini. Ini kan kesehatan saya. Lalu bagaimana tubuh saya untuk menyikapinya dong, terserah saya. Nah, untuk menyikapi orang-orang seperti ini bagaimana Ustaz? Kita harus mengingatkan dengan baik agar tidak tersinggung pula, tapi juga kena ke dalam pikirannya dan bisa mengikuti kita. Ya Mas Dhani, kita diingatkan bahwa hidup kita itu bukan sendiri. Allah ciptakan kita dengan kebersamaan.
ada anak, ada keluarga, ada tetangga. Yakin hidup sendiri tidak akan mungkin kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Makan saja kita butuh orang lain. Kenapa ketika kita ingin menjaga kesehatan, seolah-olah kita hidup sendiri? Hindari perilaku egois dalam kesehatan. Karena kalau kita sakit, yang lain terpengaruh. Yang lain sehat, kita pun insya Allah mudah untuk menjalankan kehidupan. Ini contoh yang sederhana. Ketika kita tetangga sakit, kan kita tidak maksimal keluar dengan seenaknya. Kenapa? Karena kita menjaga diri. Untuk itu orang lain pun sama. Orang lain pun akan terganggu kalau kita sakit. Kita hindari sikap egoisme, ya sikap mementingkan diri sendiri, individualisme. Karena Allah ciptakan kita sudah bersama. Sejak awal Allah ciptakan kita adalah bersama keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bersama umat seluruh dunia, insya Allah.